untuk hari ini kita masuk terkait studi kasus lagi. Studi kasus apa namanya untuk pemrograman ya, bahasa pemrograman C atau C++. Kalau di pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari soal studi kasus yang pertama, di mana di dalamnya ternyata ada if dan else, ada pemilihan. Ya. Dan kalau di program dalam bahasa C jadinya seperti itu. Ya. Sekarang kita akan mencoba merealisasikan untuk soal yang kedua, ya, yang mana di dalamnya sebenarnya ada bisa kita tambahkan dengan pengulangan. Nanti kita akan mencoba menggunakan struktur pengulangan. Ya, kalau dulu mungkin di awal-awal saya pernah menyampaikan struktur pengulangan itu ada pakai for to, ada pakai while do, ada pakai repeat until gitu ya. Nah nanti kita lihat kalau kita pakai bahasa C itu hasilnya seperti apa nanti. Pakai for to itu cara penulisannya gimana, pakai while do cara penulisannya gimana, pakai repeat until cara penulisannya gimana gitu ya. Jadi nanti di satu kasus yang sama nanti kita coba menggunakan ketiga struktur itu kalau waktunya cukup gitu ya. Nah, mungkin untuk mengingatkan kembali ini kasus studi kasus untuk yang pernah kita bahas ya. Bentar, saya coba share screen dulu. Tuh, kok ngeheng. Ya, ini studi kasusnya. Ya, bentar, mungkin belum muncul ya. Ya, oke, sudah muncul. Ya, sudah muncul kan ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi ini saya full screen aja. Ya, ini apa contoh soal yang kedua ya yang pernah kita bahas terkait flowchart-nya. Ya, di sini kita diminta untuk menghitung harga yang harus dibayarkan. Harga yang harus dibayarkan outputnya ini gitu kan. Setelah pembeli itu membeli 5 barang. 5 barang kemudian dapat diskon D% gitu kan. Nah, nanti kita diminta untuk menghitung berapa potongan harganya, kemudian harga totalnya dan kemudian berapa yang harus dibayarkan. Ya. Nah, kemarin di sebelumnya ini pernah dibahas, ini bisa pakai dua opsi ya. Yang pertama tanpa pengulangan, yang kedua nanti dengan pengulangan. Kalau tanpa pengulangan berarti ya kita sama seperti membuat program seperti biasa ya, check-in-nya 5 kali, kemudian setelah check-in kita jumlahkan, kemudian setelah jumlahkan hitung diskonnya, kemudian kita hitung harga bayarnya kan gitu. Jadi kalau kita ingat kembali flowchart-nya seperti ini kalau tanpa pengulangan ya. Kita coba contohkan saja nanti pakai LMS gitu ya di pemrogramannya. Kalau tanpa pengulangan, ini berarti pertama start, ya. Kemudian ini input ini ada 5 harga ya, harga 1, harga 2, kemudian harga 3, harga 4, dan harga 5. Karena ada 5 harga ya, ada 5 barang. Ada 5, gitu ya. Ini kita inputkan. Kemudian kita hitung harga totalnya, ya berarti bentuknya kotak. Harga total, saya singkat aja ya, HT, misalkan sama dengan harga 1 ditambah harga 2 dan seterusnya sampai harga 5 ya. Harga 5. Kemudian dari harga total ini kita hitung diskonnya. Diskonnya berarti misalkan diskon sama dengan harga total dikali dengan D%. Ya. D-nya misalkan saya ganti dengan nilai 10 atau mungkin ya saya tulis dulu aja ya. D per sen. Persen itu berarti per 100. Kemudian di sini yang terakhir adalah harga bayar. Harga bayar itu berarti harga total dikurangi diskon dan kemudian kita tampilkan
harga bayarnya gitu ya. Harga total ya diskon sekalian aja, kemudian harga bayar. Kemudian setelah itu selesai. Ini ya. Jadi kalau tanpa pengulangan prosesnya cuma satu kali jalan seperti itu. Kemudian kalau kita bandingkan dengan yang dengan pengulangan, ya, dengan pengulangan berarti akan ada yang tanda panah ini, tanda panah seperti ini akan ada yang ke atas, kembali ke atas, karena dia akan mengulangi proses yang sama, gitu ya. Berarti yang pertama ini ada start. Kalau ada yang lupa ya nanti silakan buka materinya saja ya terkait dengan pembahasan ini, supaya nanti ingat lagi, gitu. Ingat lagi kok prosesnya kok seperti ini, gitu ya. Jadi yang pertama kita melakukan inisialisasi dulu, ya. Karena kalau pengulangan itu butuh yang namanya penghitung. Misalkan saya kasih nama counter gitu ya, atau penghitung, pencacah sebenarnya lebih tepatnya. Pencacah saya mulai dari 1, ya. Karena kan kita umumnya menghitung mulai dari 1 kan gitu. Kemudian harga total ya, harga totalnya kita mulai dari 0. Karena ini nanti akan bertambah ketika kita menginputkan harga satu-satu, gitu kan. Kemudian setelah itu kita diminta untuk menginputkan harga. Ini inisialisasi biasanya selain kotak ada juga yang menggunakan model gini, kotaknya kayak ada 2 gitu ya. Nah ini juga untuk, ini sebenarnya untuk inisialisasi. Ya, ya kalau misalkan bingung pakai 1 kotak aja nggak apa-apa, karena ini masih terhitung proses juga. Ya, kemudian sekarang HT, ini kotak dulu ya. HT sama dengan harga total ini awalnya adalah 0 ya, ditambah dengan harga yang kita inputkan, kan gitu. Ya, kemudian nanti counternya naik setelah menghitung 1, counternya akan naik 1 ya, counter sama dengan tambah 1 gitu ya, counter naik 1, kemudian dicek nih counternya. Ini counter sudah lebih dari 5 kali atau belum, atau kurang dari 5 juga nggak apa-apa sih gitu ya. Kalau lebih ya nggak apa-apa, kalau kurang nggak apa-apa, tapi ya tidaknya nanti akan berarti kebalikannya. Misalkan di sini counter lebih dari 5, berarti tidaknya itu naik ke atas. Naik ke atas, naik ke harga. Ya, ini tidak, atau mungkin kurang dari 5 aja, biar nggak membingungkan. Ini berarti ya. Ya, kalau kurang dari 5 berarti ya, kalau benar kurang dari 5 naik lagi, minta input harga, tambahkan dengan harga total yang sebelumnya, counternya dinaikin lagi, gitu ya. Dia akan berhenti sampai kapan counternya ketika ini ditambah 1 sudah hasilnya sama dengan 6. Ketika 6 maka dia akan turun, 6 dengan sorry 6 jadi sorry. Tidak ya, tidak, kemudian dia akan melakukan proses yang sama dengan ini ya. Ini karena slide-nya nggak cukup, jadi saya panahkannya ke sini, gitu ya. Gitu. Jadi untuk proses setelah menghitung counter ini, ya kalau sudah selesai ya dia akan kembali ke proses penghitungan diskon dan harga bayar, gitu ya. Ini dulu kurang lebih penjelasannya seperti ini. Jadi bisa dengan 2 cara, tanpa pengulangan atau dengan pengulangan. Kalau tanpa pengulangan, kekurangannya kalau misalkan harga yang diminta nggak 5, tapi lebih dari 5, misalkan 10 atau 20 atau 100 gitu ya. Berarti setiap harga ini harus kita bikin variabelnya. Harga 1 sampai harga 100 itu kekurangannya gitu ya. Jadi tidak fleksibel, semakin banyak ya kita akan semakin banyak menuliskan variabel. Tapi kelebihannya dia ringkes, 1 kali jalan selesai, ya kan. Di 1 kali proses ini ya sudah, nggak ada yang naik, nggak ada yang turun gitu kan.
Jadi itu kelebihannya gitu ya. Nah, tapi kalau dengan pengulangan, kekurangannya memang akan lebih ribet gitu ya, akan lebih ribet, ada yang harus naik, ada yang harus turun. Tetapi kelebihannya adalah variabel harganya kita bikin satu aja cukup. Mau diminta menghitung sampai 100 barang, sampai 1000 barang, ya kita cukup 100 aja. Satu saja harganya. Yang kita ganti mana? Kita ganti dengan counternya ini. Counter lebih dari berapa ini batasnya? Kalau dimintanya 100 barang, ya counternya kita ganti dengan 100 aja. Jadi kalau dengan pengulangan, flowchart tidak akan berubah. Flowchart akan seperti ini aja. Tidak akan kalau ini direalisasikan ke dalam program, tidak akan banyak yang dirubah, tidak akan banyak yang ditambahkan. Bahkan mungkin tidak akan merubah program. Kita hanya mengganti angka 5 jadi 100, selesai. Tapi kalau dengan tanpa pengulangan, kalau misalkan ada 100 variabel, ya kita harus bikin satu-satu. Kemudian ada kasus lain yang diminta 50, ya kita harus deletin yang 51 sampai 100. Gitu ya. Jadi kita bisa pakai dua opsi ini. Nah, kita akan coba. Yang pertama kita coba dengan tanpa pengulangan dulu ya. Nanti mungkin saya coba sharekan ini flowchart-nya seperti ini, kemudian nanti di dalam bahasa pemrograman C atau C++ seperti apa yang tanpa pengulangan ya.